Tanya, tidak ada yang peduli bencana ini. Ini cuma dianggap anomali pasang surut kecelakaan pesawat. Gunung meletus hingga akhirnya terjadi bencana. Memang berhubungan dengan kehidupan semua orang. Pada kacau, bencana alam global terjadi sekian bulan. Januari, gelombang panas datang. Korban global lebih dari 1,6 miliar. Setengah negara hancur. Kak, lo harus banget tetap bertahan hidup ya. Adik? Kalau lo nggak nekat nyelamatin gue sama istri lo nggak bakal kayak gini. Lo nggak bakal mati. Kenapa nangis? Orang jahat itu mati memang sudah layak. Cepetan buatkan aku makan. Sial banget ya. Adik. Februari, suhu dingin datang, korban bertambah. Lebih dari 3 miliar orang, hanya satu negara tersisa. Berhenti. Tenang, istri gue. Bahan bakar kita aman. Ayo maju, mau hajar dia. Cepetan. Lakukan. Bangun dong. Nggak berguna banget, kenapa ya? Maret, krisis zombie meledak. Populasi manusia hampir punah. Demi dapetin barang, manusia tega bunuh sesama. Untung kamu mau menusuk dari belakang si pencundang itu. Tanpa kamu, aku nggak bisa kalahin dia. Suami, jangan salahin gue ya. Barang-barang di dunia ini cuma segitu. Lo mati, kita baru bisa bertahan. Dasar brengsek. Lo tegang hianatin gue demi orang Jepang itu bikin banyak orang timbul celaka. Sekarang gue juga hajar. Nggak berguna. Mungkin lo belum tahu sampai sekarang. Jauh sebelum kiamat, gue udah jadi selingkuhan Tuan Mangkusuma. Beginilah dunia kiamat. Lo mati, kita baru bisa hidup. Nggak nyangka abis gue mati, gue terlahir lagi balik 15 hari sebelum kiamat. Adik, di hidup ini, aku janji loh, selamat terus. Banyak banget orang bisa bertahan. Dan semua yang hianatin gue, pasti bakal dapat balasan yang setimpal. Gue ada urusan penting. Adik, gue beneran ada urusan penting. Pusat Keamanan dan Strategi Negeri Timur diharap masuk. Kiamat segera tiba, bencana global mendekat. Aku balik ke sini 15 hari lagi buat lapor. Aduh, sakit. Bapak Ahmad Prakoso, pria 26 tahun, lulusan Universitas Cendekia Utara Buang bekerja, cek datanya. Apa ada yang salah? Tak ada kesalahan kok. Jangan fokus pada saya, lakukan tugas kalian. Langsung lapor ke pejabat, kiamat udah dekat. Manusia bakal punah. Serius? Hati-hati ya, perbuatanmu melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. Gue tahu banget apa yang gue omongin. Udah anak ini kayaknya nggak dapat kerja, jadi stres. Jangan terlalu galak. Hubungi aja psikiater ya, suruh mereka datang. Berhenti! Kenapa lama banget sih? Kiamat. Lahir lagi. Terus bencana global tiap bulan. Oke, kamu sakit. Ke rumah sakit saja. Bukan ke sini. Kenapa harus urusi si gila? Ganggu urusan negeri timur ngaku jadi beramal. Itu kan, di negeri timur memang ada yang kayak gini. Tapi akhirnya mereka semua di penjara minimal 10 tahun. Kalau nggak percaya, boleh. Lu bakal mati. Mereka juga mati. Banyak orang bakal mati. Oke lah, aku hubungi RS saja. Nggak bisa selamat. Berhenti. Aku suruh stop. Gua diam di situ. Gue bilang berhenti ya. CCTV-nya nyala nggak sih? Bukan hanya CCTV aktif. Rekaman ini juga aktif. Semua yang kamu bilang, omongin barusan, setiap kata, udah gue rekam. Oke, sekarang gue mau ramal. 3 jam lagi. 3 jam lagi, sekali lagi bakal ada apa? Jika ramalan gue tepat, hubungi seseorang dari negeri timur secepatnya ya.
Sekitar jam 3.15 sore, pesawat negeri Indo Utara jatuh. Semua penumpang tewas. Jam 5 sore tiba. Pasang surut Samudra Timur angin terbesar dalam sahabat. Timbulkan tsunami kecil. Kapal segera terbalik akibatnya. 5 orang selamat setelah sehari. Sudah cukup. Udah selesai ngomongnya. Oke. Sudah cukup bukti untuk membuktikan ramalan gue benar atau tidak. Anak ini ya, bawa ke rumah sakit dulu. Nanti gue minta hasil diagnosanya untuk kasus ini. Siap, ikuti arahan Komandan Hendra. Gue ngerti kalian ragu sama gue, santai aja. Saat rombongan pertama terjadi, harap segera bertindak. Hubungin atasan lo, waktu itu berharga banget. Mas, penyakitmu sudah cukup parah, ya? Bawa pergi. Saya beneran sakit. Saya beneran sehat, tidak mau pergi. Gue nggak sakit. Komandan, sudah direkam semua. 3 jam lagi ada kecelakaan pesawat. Anak ini bisa meramal. Udah, Komandan. Persipkan dan segel. Banyak baca novel kali ya. Sampai bahas reinkarnasi. Anak ini kalau memang reinkarnasi, sepertinya negeri timur tunjuk dia jadi wakil gubernur tidak berlebihan deh. Lepasin gue. Apa ini? Lo sakit jiwa ya? Kalian semua gila, bukan aku. Tambah dosisnya. Adik gue nunggu, nggak ada waktu lagi. Bu Lestari, kali ini Ahmad bakal jagain. Tangkap dia. Oke, dadah. Pak, ada yang bisa gue bantu? Di mana Bu Lestari? Kenapa HCV-nya nggak bisa dihubungi? Ibu Lestari? Ibu lagi di Jepang untuk pelatihan. Beberapa hari lagi baru pulang. Kok bisa gitu? Mungkinkah sudah terjadi efeknya? Bambang, masuk aja. Hari ini gue cek cabang. Suami gue nggak berguna. Ngapain dia kerja? Jangan sampai dia tahu deketin pejabat. Selamat sore, Pak Bambang. Ini resepsionis cabang. Kurang ajar, mana sopan lo? Nggak nyangka bisa ketemu lo di sini. Xiao Sakura? Sudah gila, ya? Itu kan bos perusahaan. Bapak Bambang, kamu baik-baik aja kan? Apa yang kalian lakukan padaku dulu? Saya takkan lupa, ya? Kok bisa kurang ajar gini sih? Apa cabang kalian biasa kurang ajar? Bambang, maaf banget. Aku pasti jelasin ke kamu. Pak, lebih baik cepat pergi. Biar nggak makin sibuk. Tenang aja, di timur. Ya, masalah nggak bisa pengaruh gue. Si Chen itu, apa aku yang selama ini cowok baik? Jangan sombong, sini lo. Udah sampai sini. Mau ngapain? Hebat, lo paham situasi. Lo harus sujud dan minta maaf ke Tuan Bambang. Gue harus sujud dan minta maaf ke anjing Sakura ini. Hati-hati bicara. Dia anak bungsu Tuan Agung Kusuma. Kamu aja nggak layak buat sepatunya. Bambang, kan? Halo? Sujud sekarang. Cium sepatu gue sampai bersih. Baru gue maafin. Lo pikir gue perlu maaf lo? Ahmad! Udah duduk! Maaf ya, hampir aja gue lupa. Saya mau lapor polisi. Anda kuat masalah bicara tahu. Ini masalah diplomatik loh. Bisa masuk penjara. Gue udah bilang, nggak ada yang bisa pengaruhi gue. Sekarang udah jam 3. Jika ramalan gue benar, pemimpin negeri timur akan selalu dukung aku. Komandan, ramalan buronan itu sudah terbukti. Ramalan kelahiran ulang tuh serius banget. Negeri timur bakal. Gue mau lapor ke atasan dulu soal dia. Jemput dia sekarang, ikuti peringatan orangnya. Dia bukan buronan, lakukan dia sebagai atasan tertinggi. Ikuti peringatan. Melakukan dia tetap sebagai atasan. Goblok, gue mau lapor ke Jepang. Urus gue ya, yakin tangkatmu cukup? Berani ngomong tangkat? Lo nggak ada apa-apanya dibanding Tuan Bambang. Jam berapa? Saatnya jam 3, Tuano. Kenapa lagi jam bos? Kita yang penting. Pastikan jelasin semua dulu. Kalau mau bisa fatal,
Soalnya, waktu gue udah nggak banyak, kiamat bakal datang ramalan gue. Juga bakal kejadian. Tim saya diperintah ambil alih tempat ini. Mulai sekarang ikuti instruksi saya. Orang dari pemerintah. Namanya Chan. Lo habis. Menghadapi anak bungsu Fagung Kusuma, Polisi Negeri Timur cepat tangkap dia buat saya. Bapak Ahmad Prakoso. Sekarang gue yakinkan sama gue. Tim saya di bawah Komando Keamanan Negeri Timur. Saya dapat perintah jemput Bapak Ahmad Prakoso. Mana mungkin orang kakak begini punya koneksi pejabat? Bukannya dia tadi nelfon polisi buat nangkep gua? Urus orang kayak gini memang susah, ya. Tapi dengan posisi gue, bisa aja kok. Gue mau pulang, tapi adikku belum ketemu. Tenang aja, Pala. Selama organisasi ada, adikmu pasti akan dibawa ke sisimu. Kemampuan pejabat resmi lebih cepat dibanding gue cari sendiri. Polisi Negeri Timur bodoh. Baru aja orang ini kurang ajar banget sama pejabat tinggi. Benar tuh, tangkap aja orang ini. Jangan bikin negeri Sakura marah. Apa mau suruh pejabat resmi tangkap saya? Kenapa lo bangga punya koneksi pejabat? Gue kan dari negeri Sakura. Kamu asing di sini, sedangkan lo cuma rakyat rendahan. Fuck, Protokol aja. tangkap aja. Siapa bawa pergi? Siapa kalian? Ya. Kalian salah nangkep orang. Prediksi gue udah terbukti. Asal usul gue jelas. Pejabat mana mau dengar kalian? Organisasi Pak Ahmad Prakoso itu ialah, jangan khawatir, Negeri Timur punya penopang kuat. Lepasin. Kalian masih ada ketipu sama sampah kayak gini. Aku mau hubungi pengacara dan negeri Sakura. Gue serius protes. Terlalu bisik. Bawa ke kantor, periksa. Sebenarnya dia itu siapa sih? Apa yang mau? Kalian mau apain? Barusan dia panggil gue teman sejawat. Maksudnya apa? Gue pribadi masih percaya sama lo kok. Tapi Ahmad, kami dulu kira kamu lahir kembali dan bisa meramal. Kami sudah lama anggap kamu sebagai atasan. Tapi strategi kita baru dapat info terkini soal kecelakaan pesawat. Apa fakta sebenarnya? di sini pesan darurat sudah diterima di Posko Timur. Prosesnya dipandu ahli langsung. Hasil investigasi bilang insiden pesawat ini, serangan ini direncanakan oleh grup teroris. Saya nggak tahu apa-apa soal grup teroris. Kalau prediksi gue benar, kalian harus siap sekarang. Langkah hadapi kiamat bukan tahan gue di sini. Strategi menunjukkan peluangmu 95% terkait organisasi teroris. Jadi tahu info dalam. Kemungkinan lahir kembali dan meramal itu 0,0001%. Jadi lo sementara kita tahan buat diperiksa. Sekarang, kenapa lo nyebut pihak resmi begini? Menuju ramalan kedua, tsunami datang kurang dari 30 menit lagi. Jadi lo kan tahu gue beneran lahir lagi, tau gak? Tenang dulu lo. Oke, gue udah tenang. Gue tahu soal reinkarnasi ini sulit dipercaya. Tapi begitulah kenyataannya. Karena ramalan itu katanya ada unsur manusia. Tapi ramalan kedua itu tsunami. Tsunami! Gue aja di sini. Mana mungkin ada campur tangan manusia? Cuaca hari ini aman, nggak ada tsunami. Tsunami nggak mungkin ulah manusia. Oke. Gue bakal tunggu di sini sampai tsunami terjadi. Lo mau terus begini? Cepetan jelasin ke gue tentang kecelakaan pesawat ini, siapa di baliknya, dan tujuannya. Organisasi yang gue ikuti namanya Negeri Timur. Tujuan gue buat bantu masyarakat. Penjelasan ini cukup jelas buat hadapi bencana besar kan? Lo ngerjain gue? Ya, Jaga sikapmu, Mas. Kalau kiamat itu nyata, kamu benar-benar reinkarnasi. Gue rela mundur jabatan, kerja buat lu tanpa bayaran, terserah lu mau apa. Mana mungkin hal kayak gini terjadi? Ini bukan film kok. sekarang hanya atasanmu yang bisa putuskan. Hubungi mereka, awasi Samudra Timur Raya dan pantau kondisi laut. Komandan, abaikan dia. Dari sudut Negeri Timur, kemungkinan dia reinkarnasi. Nggak sampai 0,00001%. Kita harus tetap waspada. Ini bencana besar. Sewaspada apapun nggak bakal rugi. Setelah tsunami terjadi, saya mau bicara langsung dengan atasanmu. Bisa. Negeri Timur kirim divisi militer ke sini Pak Ahmad. Total lindungi darat, laut, udara sekaligus. Negeri Timur akan umumkan status darurat perang. Cuma gara-gara ramalan aneh dia. Pak Ahmad, ini gambar satelit di Samudra Timur. Komandan, cuma pikir pakai otak. Nggak mungkin begitu. Kenapa kamu tidak malah bantuin tersangka yang bikin ulah? Mungkin kecelakaan pesawat ini karena ulahnya. Dokumen ramalan yang lo segel sudah dikirim ke sana. Markas komando tertinggi Negeri Timur.
dengan akses lo hanya bisa kasih tahu segini. Markas komando tertinggi. Mana mungkin sih? Bener aja. Yang di atas beda kelas Pak Ahmad Prakoso. Kalau nggak ada tsunami, lo bakal nanggung konsekuensi yang serius banget, misalnya hukuman mati. Gue firman. Tsunami nggak bakal terjadi. Lo pasti mampus. Saya lebih berharap tsunami itu tidak terjadi. Setelah gua lahir lagi, artinya masa depan berubah. Kiamat nggak jadi. Banyak orang tetap hidup. Sok tahu lo. Kok nggak ada perubahannya? Zona timur 3 aman. Zona barat 4 aman. Semuanya normal. Wagub Rizal Santoso cuma karena ramalan orang yang katanya gila. Apakah perlu pengamanan sebesar ini? Kita harus protes. Orang pemicu kekacauan seperti ini. Biar dia rasakan dampaknya. Bapak Ahmad Prakoso, sebenarnya tujuan lo itu apa sih? Jam 5 hampir tiba. Mana tsunami, mana gempa. Kau kira bisa nipu? Tsunami pasti segera tiba. Kiamat pasti akan tiba. Masih aja sok-sokan. Angin semakin kuat. Waktunya habis. Pak Ahmad, hentikan saja pemantauannya. Lo udah buang banyak waktu dan sumber daya kita. Gua bilang bakal datang. Kiamat pasti datang. Sinyal terputus. Pemantauan berhenti. Temukan alasannya. Sampai sekarang, kamu nyabong aku salah, malah ngotot terus. Apa gue cuma mimpi nggak masuk akal terus gue anggap itu beneran? Ibu Lestari Prakoso juga nggak pergi ke Jepang. Kecelakaan pesawat itu tetap terjadi. Gimana jelasin? Pasang surut laut aneh sudah terlacak di video. Datang juga. Beneran datang. Ramalan. Memang benar. Hubungi kepala eksekutif segera. Siap. Rizal Santoso sudah terhubung. Gue jalankan perintah kepala eksekutif. Sekarang gue beri arahan. Siap. 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 Tugas pasti selesai. Siapkan pesawat ke kota Anggrek segera. Saya akan laksanakan perintah CEO, temui Pak Ahmad dan serahkan wewenang ikuti arahan dia. Selanjutnya, rahasiakan pengaturan. Semua grup militer, aktifkan siaga 1 segera. Sinkronkan pasukan khusus dan berikan perlindungan penuh untuk Pak Ahmad Prakoso. Besar sekali gerakannya. Demi menjaga kerahasiaan, gerakan sebesar ini belum mencapai 1/10-nya. Gue mau ke kota Anggrek temui Bapak Ahmad. Kumpulkan semua info tentang dia sejak lahir. Siap. Rekan barusan lo sempat dirugikan. Saya tahu aturan resminya. Mirip tsunami yang pernah kualami dulu, kita harus segera bersiap kiamat pasti datang. Siap. Untuk hal ini, kita bakal ikuti pendapat lo, Wakil Kepala Eksekutif Timur. Dalam perjalanan kita mau kamu. Wakil kepala eksekutif? Apakah situasinya gawat? Rekan kiamat bukan main-main. Silakan sikapi serius. Sil, masih ada tugas penting yang harus segera dilakukan. Adik Papa Ahmad harus segera dijemput pulang. Tapi, belum ada kabar tentang dia. Tenang aja rekan, organisasi nggak bakal bikin kamu cemas terus. Menuju akhir zaman. Sekarang masih ada 340 jam lagi. Perlu info soal akhir zaman organisasi sekarang. Tetap rahasiakan sementara, kumpulkan data awal segera. Catat pakai kertas dan pena. Level dan pengetahuan gue kurang cukup. Naik helikopter atas perintah Pak Rizal Santoso, Wakil Gubernur Timur. Berangkat dari barat laut sekitar 1 jam. Sampai di kota Anggrek bertemu lo, Rizal Santoso urus semua detail. Untuk kondisi sekarang, hanya kalau Rizal Santoso hadir, rahasia ini aman. Kita terlihat musuh. Saya terima semua aturan organisasi. Tenang aja bro, pihak resmi udah mulai siapkan langkah organisasi negeri timur. Tidak cuma yang terlihat saja. Lepasin aku pergi. Apa aku gurung gue? Tuan Bambang Kusuma adalah anak bungsu pemimpin negeri Sakura. Dasar bodoh. Demi anak itu, lo berani remahin gue. Nanti lo nyesal. Tuan Bambang, gue kepikiran kita bisa manfaatin ini. Adiknya macam dia, biar kita dilepas. Biarin aja adiknya. Gak kuat hidup lagi. Dia punya adik perempuan, Ibu Lestari Prakoso. Kerja juga di perusahaan lo baru dikirim ke Jepang buat latihan intensif kan? Haha,
Sip. Kalau gue udah keluar dari sini, adiknya orang pertama yang akan gue urus. Apa cuma buat ancam adiknya? Ancaman itu supaya kita bisa keluarkan. Orang seperti dia layak diancam, ya. Paling lama setengah jam lagi, Jepang pasti lewat kantor negeri timur, gua bebas. Soal adiknya, gue mesti perbudak dia. Lo jadi lembek, ya? Hah? Mana mungkin? Adik pecundang itu jadi pelayanmu. Itu kehormatan bagi mereka. Hahaha. Jadi, gue harus terima kasih ke kalian. Pak Ahmad Prakoso, Lo dengarkan? Menurut lo gimana? awas ya lo. Sebut keluarin kita, atau lo bakal di penjara lama. Gue harus serahin interogasi lo sesuai perintah. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa ada hubungan begini di sini? Kenapa lo peduli? Gue nggak peduli dia siapa. Di depan gue malah nggak ada apa-apanya. Tuan Bambang, lo harus banget minta Tuan Agung Kusuma bela gue ya. Tenang aja. Pegawai kecil kayak gitu, mau kehancurin, kayak bunuh serangga aja, gampang. Pegawai kecil doang? Kan Bapak Ahmad, kalau dia cuma pegawai kecil, berarti bawahan gue, saya Kepala Pusat Keamanan dan Strategi Negeri Timur, bertanggung jawab atas Barat Laut Hendra. Itu bohong dong? Mana mungkin? Dia kan masih muda. Masa pangkatnya setinggi itu? Pak Hendra, kasus dengan pihak asing begini, kalau gue urus sendiri, sejauh mana wewenang gue? Bisa sebebas apa ya? Kalau misalnya hukuman mati gimana? Nggak memungkinkan, sih. Bapak Ahmad Prakoso nggak ikut prinsip itu. Pak, maaf. Gue nggak tahu jabatan lo tinggi banget. Lo memang orang Jepang. Bener sih. Ya, go. Mas, aku salah. Aku nggak tahu sebelumnya kalau kamu punya identitas rahasia begini. Ini kan bukan salahku. Mereka benar salah paham. Sebelum ramalan terbukti, Ahmad Prakoso cuma pemuda biasa. Gue tekankan satu hal. Antara lo sama gue, tidak ada hubungan suami istri yang nyata. Lalu kejadian hari ini. Apa itu salahku? Salah gue semua, salah gue. Setelah penyelidikan fakta, tersangka Bolina Suryani, Pak Rizky Kusuma melanggar hukum Negeri Timur, pasal 5, ayat 1, ayat 3, dan aturan lainnya. Wah, gue dari negeri Sakura. Hukum di sini nggak berlaku buat gue kan? Kalau di sana, harus taat hukum Negeri Timur. Memang begitu. Dengan ini diputuskan, terdakwa Bolina Suryani dan Bapak Rizky Kusuma dihukum 10 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat dan seluruh harta kekayaan di Negeri Timur disita. Gue protes. Gue sangat keberatan. Protes ditolak. Protes lo nggak berlaku. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adik gue, Bulustari. Informasi detail tentang posisi dia sekarang. Dapat latihan rahasia dari Jepang. Aku butuh itu dari lo. Sekarang. Maaf, nggak bisa kasih tahu. Kecuali lo hapus hukuman buat gue. Kalau nggak, lo nggak bakal pernah ketemu dia. Jangan khawatir, Pak. Dia nggak bisa itu. Cuma anak pejabat. Negeri Sakura nggak bisa tahan warga kita. Bokap gue itu Mas Agung Kusuma. Mau aku aja hukumannya ringan. Kalau enggak, Siap busuk di penjara. potong hukuman gue. Iya. Tadi si dia yang nanya duluan. Pak, saya bicara dulu ya. Cuma 3 hari. Lu diem aja deh. Kak Ahmad bener banget. Emang dasar licik sih. Sama aja semua busuk. Gunung di Jepang meletus besok. Kena waktu. Tuh, kita harus cepat evakuasi Ibu Lestari. Gue ngomong. Ibu Lestari Prakoso. Ibu Lestari sekarang posisinya ada di Kecamatan Suryajaya. Garis bujur 33, garis lintang 24. Sudah tiba di kota Anggrek. Menara kontrol, pandu pendaratan. Berdasarkan data Bapak Ahmad Prakoso dan cara dia atasi masalah keluarganya sendiri, kelihatan banget. Dia anak baik-baik, terus ingatkan semua pihak. Siapkan untuk darurat. Iya. Pasti ada yang rahasia banget di sini. Kalau info ini dijual ke negeri Sakura atau ke orang Batang Raya, paling nggak harganya bisa 100 juta. Gue bakal kaya raya. Nih. Udah gue jelasin semuanya. Kak Ahmad, gue beneran udah ngomong semua. Bisa nggak hukumannya dikurangin 2 hari? Kalau lu ngoceh lagi, gue tambah 2 tahun. Orang negeri timur memang bodoh semua. Risau tak tipa. Cepat temui dia. Kak Ahmad, jangan pergi. Selama nggak bunuh gue, lo pikir bisa tahan gue di sini? Keluarga Kusuma berkuasa di Jepang. Kita bisa pergi ke negeri timur agar aku bebas. Orang Rizal Santoso sudah tiba. Oke. Bapak Ahmad Prakoso, saya Rizal, Wakil Gubernur Negeri Timur.
Atas perintah gubernur, saya koordinasi kiamat. Tempat ini super rahasia. Organisasi harus segera mulai evakuasi, kata Rizal. Tarik pulang semua warga kita, termasuk adikku. Ini terkait dengan ramalan ketinggian sebelumnya. Gunung di Jepang akan meletus dalam 11 jam. Kalau tidak dievakuasi, banyak yang akan mati. Gunung di negeri Sakura pernah meletus. Korban terdampak capai 100 juta. Warga negeri timur tinggal di sana. Ribuan tewas, ratusan ribu hilang. Gue juga punya urusan pribadi di sini. Adik gue dan Ibu Lestari Prakoso juga masih di Jepang. Semoga penyelamatan segera dimulai. Segera perlu dipikirin. Buat lu sendiri turun tangan. Gua Ini tugas semua jabatan ditunjuk spesifik. penanggung jawab Divisi Fajar Negeri Timur, jabatan setara Wakil Gubernur Rizal Santoso, memiliki kuasa penuh untuk urusan akhir zaman. Rizal Santoso, usia baru 26 tahun, jabatan tinggi ini bisa diterima yang lain gak ya? Tetap fokus aja, kerjaan lain nggak usah pikirin itu. Organisasi nggak bakal bikin lo pusing. Oke, aku akan segera umumkan evakuasi. Evakuasi global segera dimulai. Di masa depan, tak ada yang bisa menyaingi negeri timur. Warga pulang ke tanah air bisa hidup lebih baik. Bapak Ahmad Prakoso hadir, gue jadi yakin. Makasih, Wakil Gubernur. Hubungkan saya ke kantor berita. Mengapa negeri timur mendadak evakuasi warga? Langsung naik pesawat aja. Bikin mumet aja. Aku nggak mau balik sama sekali. Negeri timur nggak saya, negeri Sakura kan? Halo. Kakak ganti nomor nih. Aku rindu kamu, Dek. Cepat pulang, ya. Agar bisa makan malam. Iya. Berhenti. Pak Tommy Kusuma. Ini adiknya Pak Ahmad, lulus sekali. Pak Tommy Kusuma cari kamu, berani sekali masih telepon. Nggak tahu aturan grup Zenith ya? HP gue mana? Lulus dari Prakoso, ya. Kakak lu, Bapak Ahmad Prakoso, bikin ponakan gue, Bapak Rizky Kusuma, ditangkap sama pejabat negeri timur. Lo tahu nggak? Kakak gue. Bisa dia lakukan semuanya. Masih nggak mau ngaku sawah sambil jongkok? Nggak takut malu ya. Gue masih perlu dia tukar posisi sama Pak Rizky Kusuma yang ditangkap pejabat negeri timur itu. Apakah pengumuman evakuasi dari negeri timur terkait masalah ini? Lepasin gue ya. Orang Jepang, lepasin aku. Pak Mulyadi Satya, gue bantu ya. Siap, Pak Tommy Kusuma, gue boleh nggak balik ke sana? Negeri timur itu tempat sampah. Negeri Sakura nggak asyik, aku mau tetap di sini. Anjing yang nurut, tentu saja. 1, 2, oke. Iya. Pengkhianat bangsa. Bawa pergi. Dasar orang Jepang. Tunggu saja kakak saya datang. Lu kena. Dasar orang negeri Sakura. Tunggu kakakku datang. Dik, tungguin kakak ya. Kenapa Wakil Gubernur Rizal perlu segera konferensi pers lewat dinas berita di Jepang? Cepatkan evakuasi, lebarkan ke dunia. Mau lapor ke ketua soal data kiamat. Rilis berita pers. Negeri timur harus tegar. Siap. Tim keamanan inti, semua anggota lapor ke Pak Ahmad Prakoso. Berita malam ini siapkan dengan baik, ya. Bagian ini penting. Siap, Pak Eko. Pak Mulyadi. Konnichiwa, lo bantu gue buat cegah. Jadi siapa itu? Biar nggak jadi konferensi pers 30 juta. Teman gue dari negeri timur. Kerjaannya lo tenang aja, bener-bener bisa diandelin. Semua pintu dijaga ketat. Masuk boleh, luar tidak. Kalian ini maksudnya apa? Perintah khusus pemerintah, kantor berita resmi diambil alih, ikuti instruksi saya. Perintah dari Rizal Santoso? Mana mungkin sih? Ini barang palsu.
Kamu kan yang punya masalah sama keluarga Kusuma kan, Pak Ahmad. Coba cabut deh kantor berita ini. Nggak nerima perintah lo. Lo orang negeri timur. Malah bela-bela. Keluarga Kusuma. Negeri Timur dan Sakura memang sudah dekat ya. Justru lo, kalau mau minta maaf ke keluarga Kusuma, tambah 50 juta lagi, mungkin bisa gua pikirin. Coba ulang lagi. Coba lo ulangin lagi. Hati-hati ke Ahmad, jangan pencet. Situasi makin kacau, bakal repot banget. Sudah aku beritahu Wakil Gubernur Rizal. Dia segera datang. Kita nggak punya banyak waktu lagi. Gue udah bilang kan, selama lo mau mohon maaf ke keluarga Kusuma dan kasih gue 50 miliar, aku bisa pertimbangkan serahin kantor berita ini biar kamu yang pegang. Anjing keluarga Kusuma di negeri timur. Lo juga pantas, ya? Panggil gue sesuai jabatan di depan umum. Panggil gue kepala kantor berita. Jangan buru-buru. Kalau kamu nggak ikuti dia, waktu kita malah habis. Kalau dia mau orang ngalah, biar gue aja. Lo, ada 60 miliar di kartu ini. Benar nggak kalau gue gantiin berlutut? Maaf tahan di ke keluarga Kusuma. Lo bakal rela serahin kantor berita ini. asal lo berlutut, gue jelasin ke keluarga Kusuma. Jadi kantor berita ini bisa lo ambil alih gampang. Urusanku nggak usah kamu pikirin, Kak Ahmad. Urusanmu lebih penting dari segalanya. Pengorbanan ini perlu. Kak Ahmad, bro. Ini demi kepentingan bersama. Ayo tembak sekarang. Apakah pistol ini hanya pajangan? Kalau alat ini rusak, gimana mau siarin? Pintar juga lo. Jangan ada yang setuju. Anjing milik keluarga Kusuma. Dia juga cocok ya. Saya, Fitri, yang bakal berlutut. Oh, ini banget. Lo gila ya? Sekarang udah cukup belum? Belum cukup. Apalagi maumu? Bisa aja sujud sama lo gimana? Mau minta maaf, harus ada niat baik dong. Malah nggak tunduk kepala sama sekali ya. Bagaimana bisa setuju serahkan kantor berita? Oke. Gue tundukin kepala deh. Bu Fitri, lo gila ya? Gue udah bilang, selama tsunami, gue bakal bantu lo. Itu kewajiban saya. Harus mikirin kepentingan bersama. Lo tuh cuma pecundang. Cuma bisa suruh cewek buat gantiin kamu. Gini doang, mau ambil alih kantor berita? Kalian setuju nggak? Nggak setuju. Biasanya, Siapa yang paling peduli sama kita? Kantor berita kita nomor 1 kan? Keluarga Kusuma. Jadi, kantor berita ini, kita serahin nggak nih? Enggak. Dengar itu, orang-orang cuma dukung gue. Lo tuh, orang baru yang nggak punya pengalaman. Apa hak lo? Berdiri sini terus teriak sama gue? Yang namanya pusat strategi keamanan itu, buat gue ini nggak berguna. pengalaman. Lo mau ngapain? Lo mau mukul gue? Memang gua nggak berpengalaman, tapi berani urus yang orang takut. Orang lain takut, gua berani coba. Pak Ahmad Prakoso. Pak Ahmad Prakoso, wakil Rizal. Pak Kepala, negeri timur kita masih ada hukum nggak sih? Rizal Santoso. Kerja kamu kok nggak serius? Apa ini surat kerja kamu buat Pak Ahmad? Pak Kepala, kenapa lu cenderung gue sih? Bapak Ahmad Prakoso, di negeri timur, jabatan dan wewenang gue setara sama lo. Kesalahan lo kali ini. Serius banget. Kerja lo kurang baik, jabatan turun 3 tingkat. Keluarga aku cuma udah nyakitin siapa sih? Pak Ahmad Prakoso, tikus licik ini terserah kamu mau diapain. Siap? Tidak. Pak, gue salah. Itu hanya salah paham. Dan gue bu ya. Nggak salah kok. Kusuma punya anjing keluarga, lo udah cukup layak. Aduh, ngomong lo pedes banget. Sekarang, gue cari anjing lo suruh gigit siapa, gue gigit. Jadi anjing gue Serahin ke pengadilan militer, cabut hak politik seumur hidup, penjara seumur hidup. Tolong Pak, beri saya peluang sekali lagi. Aku bisa jadi mata-mata di keluarga Kusuma. Bawa pergi. Aduh Pak, kasih kesempatan sekali lagi. Kalian juga. Pak Bos, kami terpaksa
ikut kepala berita, Pak. Siapkan segera sistem live global. Hubungi Jepang yang dilihat situasi, baru tentuin hukumannya. Siap! Adik, gua antar lu pulang. Jalan! Cepetan! Halo. Apa? Bagian dari dinas berita gagal mencegat. Ternyata beneran dia menghubungi Negeri Sakura. Sialan. Teknik napas yang gue ajarin. Lupa, ya? Ya? Tapi Pak Tommy Kusuma, Pak Ahmad Prakoso siaran langsung ke seluruh dunia. Manfaatkan WNI ini yuk. Diam-diam tukar soal penahanan keponakan Nedim Timur. Kelihatannya sulit dijalani. Soal itu gue udah siapin cadangan rencana. Lu cocok banget jadi CEO. Tuan Agung Kusuma dari negeri Sakura pasti bakal tekan negeri timur mereka. Bapak Rizky Kusuma, mereka dari negeri timur wajib dibebaskan. Oh! Dasar lu semua! Diam lo sialan! Kalau gue balik ke timur, aku akan ungkap semua rahasia grup Zenith. Waktu itu saham kalian pasti unlock 30%. Sayang, kamu gak bisa balik lagi. Paham gak? Kakak gue pasti bakal bawa gue pulang. Kenapa harus ribut sama dia? Orang kayak gitu. Gak siaran langsung tuh Bapak Ahmad Prakoso. Ayo nyalain TV. Kak, status Ibu Lestari Prakoso tinggi banget. Kepala divisi Cahaya Fajar. Gue gak pernah dengar yang kayak gitu. Orang ringkahan ini yang bikin keponakan gue ditahan. WNI Timur belum bisa pulang. Kami akan bawa kalian pulang. Kantor Berita Cahaya Baru lapor 17 April. Departemen Fajar atas bintang Negeri Timur tahun ke-26 tanggal 27 Juni. Negeri Sakura abaikan peringatan kami berulang kali. Negeri Timur terus tahan warga kami di luar negeri. Melalui cara tidak tepat, tekan Negeri Timur agar bebaskan orang ilegal. Negeri Sakura tetap keras kepala. Saya umumkan, kami tak ragu bertindak militer dan beri hukuman tegas pada mereka. Komandan ini baru sikap negara besar. Pak Ahmad Prakoso suka banget. Kalau mau grup Zenith, silakan. Orang-orang luar negeri ini bisa aja, tapi gue minta komunikasi langsung harus terus berlangsung. Terkait kasus Bapak Rizky Kusuma. Harus dibahas barang Negeri Timur. Gue kangen rumah. Sudah lama banget nggak makan masakan kaki babi nyokap. Tenang, janji kakak gue pasti ditepati. Dia janji bawa kita pulang. Kita pasti akan pulang. Hubungkan komunikasi. Negeri Timur udah setuju. Siapkan dialog live. Hai. Pak Tommy Kusuma, Presiden Grup Zenith Lo ingin bahas evakuasi warga dengan Negeri Timur. Lo mau gue bebaskan warga negara luar negeri? Bisa aja. Tapi Negeri Timur harus setuju ekstradisi Bapak Rizky Kusuma. Kembali ke Jepang. Oke, bisa segera kirim dia pulang? Benar-benar warga kelas bawah yang hina. Baru aja gua kasih usulan. Mereka langsung takut. Cepat setuju. Itu tuh kakak lu. Cuma pengecut yang gak berguna. Kakak gue bukan orang kayak gitu. Gila lo. Mana mungkin kakak lo kayak gitu. Negeri Timur kok bisa pilih juru bicara kayak gitu. Negeri Timur bikin malu banget. Lebih baik kita gak balik. Kak, kenapa kamu jadi begini? Barusan lo teriak-teriak mau pakai kekerasan. Semangat. Ayo kasih pelajaran ke Negeri Sakura. Ayo keluarin dong dasar brengsek. Antas aja. Dulu hampir aja Negeri Sakura ngabisin satu kota kita. 7 jam lagi, gunung berapi di Jepang akan meletus. Korban bisa jutaan. Biarin aja dia balik ke negaranya. Dia tetap akan mati. Kumpulan monyet ini, ngerti apa sih? Warga Negeri Timur. Mulai lagi tuh. Gaya mistis mereka. Apa sih maunya pejabat Timur? Hei, gak mungkin banget lah. Jangan lupa, ratusan tahun ini Negeri Sakura selalu aman-aman aja. mau taruhan sama gue enggak? Kalau gunung berapi beneran meletus, Gue? jadi anjing lo. Tapi kalau nggak meletus, Kalian semua dari Negeri Timur harus jadi budak Negeri Sakura. Kalau lo mau taruhan, gue siap.
Ibu Lestari, kakak lo tuh gila. Gimana bisa dia ngomong begitu? Enggak, pasti kakak gue benar. Kalau enggak, kenapa negeri timur evakuasi warganya? Sibuk banget suruh gua pulang. Nasib negara taruhannya. Sebulan lagi Jepang akan runtuh. Gunung berapi di Jepang meletus, dunia berubah, akan ada perubahan besar. Gue ajak banyak negara ikut gabung dengan aliansi baru yang dipimpin negeri timur, agar kita siap hadapi perubahan besar ini. Negara bakal hancur. Tanpa ucapan ini besar sekali. Bisa Santoso tahu? Iya, kalau salah langkah bisa picu perang dunia. Tenang aja, semua sudah gue tandai di dokumen demokrasi. Pak Ahmad Prakoso dahulu, itu juga perintah langsung dari Pak Ahmad menghadapi krisis dengan kekuatan seluruh negara di akhir zaman. Pasti ada kekurangan. Negeri Timur perlu lebih banyak bantuan. Negara ancaman bagi negeri Timur, seperti Republik Batang Raya saat kiamat tiba. Mereka udah nggak bakal bisa saingan sama negeri Timur lagi. Negeri Timur cuma pantas jadi anjing buat negeri Sakura. Sudah aku beritahu semua, besok bakal lihat sendiri hasil letusan gunungnya. Rekan Bapak Ahmad di Jepang, evakuasi warganya sudah dimulai sejak awal siaran langsung. Boleh terbang ke Pak Rizky Kusuma. Udah kita bebaskan lanjutnya. Kita tinggal tunggu gunung meletus, lalu jalankan rencana. Negeri Timur bilang, gunung bakal meletus segera. Nggak mau balik. Bisa tutup di sini. Hormat sama para pejabat negeri Sakura. Itu justru kesempatan buat gue. Yos. Dengan taruhan ini, besok dan seterusnya bakal sesuai isi perjanjian taruhan. Mereka dari negeri timur akan jadi anjing negeri Sakura, dan kita bakal manfaatin momen ini buat bikin lingkaran kemakmuran Asia Timur Raya. Selamanya, Pakai otak aja deh. Mana mungkin gunung berapi beneran meletus? negeri Sakura Raya adalah penguasa sejati wilayah Nusantara Timur. Kelompok negeri timur itu terlalu mimpi. Pertarungan lawan negeri Sakura jadi awal persaingan. Mereka ingin tekan kita, Batang Raya. Ini kesempatan. Jika gunung meletus, kita harus gabung negeri timur. Ibu Lestari? Ibu Lestari, kakakmu itu penjahat dari negeri timur. Mana mungkin sih gunung api meletus demi evakuasi warga sampai taruhan. Gila. Berani lawan leluhur. Halo? Gunung api pasti meletus, kata Kak Ahmad. Om gue di mana sekarang? Pak Tommy lagi ada urusan di luar. Senang lihat lo. Katanya negeri Sakura bakal kena letusan gunung. Gue dikirim balik ke sini buat mati. Orang timur suka berkhayal. Mana gunung apinya? Benar sekali. Masa depan tetap tidak berubah. Lebih banyak orang akan selamat kali ini. Bagaimana negeri timur tahu gunung meletus? Hubungi negeri timur segera. Pak Pemimpin, Pak Rizky Kusuma, akibat bencana susulan dari letusan gunung. Sudah wafat? Kenapa mereka enggak kasih peringatan serius? Kenapa enggak selamatin kita lebih cepat? Bakal balas dendam. Hancurkan negeri timur. Baik. Rizal Santoso barusan hubungi. Lebih dari 20 negara sudah menanyakan cara bergabung ke aliansi kita. Baik. Pak Ahmad Prakoso, urusan selanjutnya sepenuhnya gue serahin kalau negeri timur bisa ambil peluang. Jalankan rencana awal sepenuhnya, prioritaskan strategi akhir zaman. Siap. Mobilisasi tertinggi diumumkan. Siapkan semua unit untuk kampung segera lakukan prosedur darurat doa sekarang. Prioritaskan tujuan utama, tak peduli risikonya. Telah berlangsung 14 hari, dipimpin negeri timur, lingkaran baru ekstrem sampai hasil gemilang. Kami berjanji akan efektif menjamin anggota lingkaran siap hadapi semua perubahan dunia mendatang, lindungi sebaik mungkin kebutuhan setiap negara, lalu sesi tanya jawab jurnalis. Dalam 14 hari, lingkaran baru muncul. Indeks kesejahteraan negeri timur turun 40 poin. Banyak keluhan dari publik. Tidak sesuai kebijakan kita. Penjelasan? Sebelum fajar, biasanya waktu bergelap.
Apakah ini persiapan untuk perang besar? Pihak kami cinta damai. Sama sekali tidak mungkin bisa picu perang. Kalian semua sudah dibohong bersama dia. Lihat saja. Bapak Ahmad Prakoso, kontak pasif, Pecundang Negeri Timur, sampah yang naik jabatan cuma karena cari muka, sudah menipu kalian semua. Pak Tommy Kusuma, sesuai taruhan, sekarang lo harus panggil gue Tuan. Tuan, taruhan sama adikmu, lu juga layak. Sampah Negeri Timur, baru bikin gerakan kecil aja, kalian udah panik kayak gini, dan dasar pecundang, lo yang pecundang. Udah dengerin gua ngomong deh. Dia ini anjing licik, pakai nama sekutu buat menginvasi kalian semua. Prajurit, Invasi? Justru sebaliknya, kami sedang menolong. jangan sok pahlawan deh, udah tahu. Orang lain hidupnya baik-baik aja. Kalian ngapain sih? Orang Negeri Timur mau datang menyelamatkan. Beberapa dekade lalu hampir aja negeri Sakura. Bikin Negeri Timur musnah total, lo masih berani ngomong besar. Saran gue, mendingan lo jadi anjing buat Negeri Sakura aja. Bang, singkulah detik bisa. Gelombang panas global segera datang. Negara sekutu di luar lingkaran kita akan menderita parah. Rugi yang sangat besar. Kiamat? Akhir dunia? Gak mungkin deh. Gitu. Tenang dulu. Pak Ahmad Prakoso sekarang tambah dewasa ya. Hahaha, soal kiamat. Lo kira hidup ini film? Kalau mau alasan, cari yang masuk akal. Negeri Timur bisa beramal kejadian tertentu. Perwakilan negeri Sakura, apalah lupa dulu negeri Timur. Apakah sudah beri pernyataan ke Jepang soal letusan? Cuma ya, teknologi kalian memang sedikit lebih maju. Jadi bisa ambil keputusan lebih cepat karena perubahan kondisi wilayah. Soal kemampuan prediksi, apa yakin aku punya? Benar atau enggaknya, akan segera kita buat. Ahmad, apa gelombang panas ini bakal muncul dalam bentuk apa? Nggak ada tuh yang namanya kiamat. Dan posisi internasional Negeri Timur, angka bakal anjlok habis konferensi pers ini. Karena omongan nyaur kalian, Negeri Timur bakal dihujat sama banyak negara. Negeri Timur bakal habis. Bisa kembalikan martabat Negeri Sakura, mengalahkan Negeri Timur. Mimpi buat Persekutuan Asia. Timur Raya yang dulu gagal bakal bangkit lagi. Jepang mau rebut posisi politik dari Timur. Tapi, gimana kalau kiamat? Emang nggak ada? Mana mungkin? Bapak Ahmad Prakoso udah buktiin kemampuannya sendiri. Kita percaya dia lagi yang tindakannya sudah direstui. Petinggi Negeri Timur. Petinggi Negeri Timur. Gue, Pak Tommy Kusuma. Pak Tommy Kusuma, penerus Tuan Agung Kusuma dari Jepang. Presiden grup Mitsui, salah satu perusahaan top dunia. Di sini mengajak kekuatan negara-negara wilayah Asia Timur gabung ke aliansi Negeri Sakura. Sama-sama menuntut Negeri Timur buat ganti rugi kerugian kita. Percuma saja. Dalam 10 hari pasti terjadi. Negeri Sakura bakal rusak akibat krisis besar. Masih bicara soal kiamat. Gue nggak lihat tanda-tandanya. Apa lo nggak ngerasain? Suhu di sini berubah. Negeri Timur janji, di tengah kiamat, Sekutu Timur setia. Kami akan melindungi sepenuhnya. Warga negara harap waspada. Peringatan merah tertinggi dikeluarkan oleh Badan Darurat. Gelombang panas dahsyat melanda dunia. Gelombang panas ekstrem di benua hitam utara. Jaringan listrik di seluruh wilayah mencapai 82. Sistem air dan sinyal komunikasi benar-benar lumpuh. Kerusakan 67% di Lempung Eropa Selatan terjadi pergeseran tektonik. Kecepatannya 3,7 cm per jam. Risiko gempa susulan yang berantai terus meningkat, saudara sekalian. Pemerintah Negeri Timur sudah siapkan tempat aman bagi warganya. Tak perlu cemas. Apa yang dikatakan kawas tadi benar? Pak Menteri Ahmad Prakoso ternyata penyelamat kita. Bencana alam. Ini memang bencana alam. Cepat lihat. Oh, di luar berbakar, kita pasti mati. Ya ampun. Diam! Kami sudah siap antisipasi bencana, seperti hujan, buatan cukup jamin keamanan. Warga Negeri Timur aman terkendali. Jangan khawatir. Negeri Timur sungguh hebat. Untung ada Bapak Ahmad Prakoso, Negeri Timur aman. Negeri Sakura pasti akan terkena dampak besar juga. Negeri Sakura telah usai. Semuanya sudah berakhir. Bambang, apakah kamu ingin memakai status anak Tuan Agung? Apakah ingin gabung Negeri Sakura untuk serang Timur? Jangan asal ngomong lo.
Pak, dari negeri timur. Negeri Sakura jelas-jelas mau jadi anjing di bawah kaki negeri timur. Tolong Tuhan, selamatkan negeri Sakura. Pak, dari timur, selamatkan Sakura. Negeri Sakura kita sudah berabad lalu. Jadi bawahan negeri timur. Barusan itu gue cuma lagi hilaf aja. Pak Tommy Kusuma, kamu harus buat mereka setuju. Negeri Sakura bertahan. Negeri timur pasti bantu kita di akhir zaman ini. Negeri Sakura memang nggak tahu malu. Iya, bener banget. Lebih parah dari negara kita juga. Siapa tahu negeri timur mau bantu mereka karena hati baik. Bapak Ahmad Prakoso lo bakal ngapain? Pak, dari timur. Tolong, berikan sedikit belas kasihan. Negeri Sakura masih bermanfaat bagi negeri timur. Kami sangat prihatin atas nasib negeri Sakura. Tapi sayangnya, kami nggak bisa bantu lebih. Sekutu lingkaran baru untuk negeri timur. Jangan dong. Oke. Negara kita bener juga nggak salah pilih orang. Kami janji akan tinggalkan sekutu negeri timur. Kedepannya, Negeri Timur akan jadi pemimpin berkat Bapak Ahmad Prakoso. Nusantara Timur maju. Gua peringatkan lo, negeri Sakura kita udah tamat. Lihat aja kita menderita. Gue akan bawa kalian juga. Gue mau gabung sama sekutu lama. Republik Batang Raya buat kasih sanksi ke lo. kalau kekuatan lain seperti Batang Raya bisa bertahan di akhir zaman, silakan berhubungan. Loh, mau ngapain sih? Lepasin gue! Gue mau ngutuk negeri timur kalian! Kalian cuma udah mati, negeri Sakura kita udah makhluk lagi! Gue mau hancur bareng sama lo semua! Lepasin gue! Gue mau ngutuk negeri timur kalian! Negeri Sakura udah gak tahan lagi, kalian semua diam aja! Aku mau hancur bareng kalian semua! Jenderal Arif Darmawan gabung negeri Sakura dan Republik. Barang dari negeri timur diperebutkan. Gampang lah. Negeri Timur, dari dulu memang hari kecil, Republik Batang Raya harus dipaksa buat kasih barang sama cewek ke kita. Negeri Sakura dan Republik Batang Raya menang. Biar Republik Batang Raya jadi hebat lagi. Negeri timur mau manfaatin kiamat buat naik. Negara maju di sekitar sini gak bakal tinggal diam. Bapak Ahmad Prakoso, Pak, ini adalah surat penunjukan baru. Kepala sementara negeri timur. Sekarang gua harus pimpin negeri timur. Cuma ada yang punya menghadapi akhir zaman. Negeri Timur butuh. Sudah lapor ke Pak Ahmad? Salam hormat, Bapak Ahmad Prakoso. Akhir kembali di akhir zaman. Mungkin ini saatnya terjadi. Agar lebih banyak yang selamat. Di bawah Siwut Pinky dunia berubah drastis. Beberapa negara kecil kehabisan bahan pokok. Negeri Timur rencana Pak Ahmad Prakoso diumumkan. Negeri Timur masuk sistem distribusi pangan. Pak Ahmad? Ayo panggil teman. Kali ini kita cek diam-diam distribusi bahan pokok, jaga rahasia dan patuhi protokol. Siap semuanya. Hal semacam ini, biar bawahan urus. Kenapa harus turun tangan? Saat zaman gini, gue cuma yakin sama yang gue lihat. Kok bisa kejadian begini? Kenapa baru sampai sekarang? Orang kesini gak becus. Bu Ratna Suryani, mantan mertua gue, memusuri jalan sempit banget. Dasar kamu gak berguna, makanan gak dikasih. Ma, sudah seminggu aku nggak makan. Roti ini, jangan lo makan semua sendiri. Simpan satu gigitannya. Jangan harap makan kalau nggak kuat. Ma, setiap kali keluar cari barang, itu selalu gue sendiri makan pun. Silakan makan duluan. Lo itu menantu gue. Hormatin mertua, itu udah kewajiban lo. Salah sendiri lo nggak becus. Orang lain tiap hari dapat barang lo. Kenapa lo nggak bisa?
Itu karena makanan mereka nggak direbut sama keluarga sendiri. Mereka masih punya tenaga, Ma. Jangan banyak alasan sama gue. Pokoknya lo harus cari barang buat gue. Gue belum kenyang nih. Ma, gue keluar dulu. Ma. Sisain buat gue 1 gigitan aja. 1 aja boleh nggak? Pergi, kalau nggak takut, jangan balik ke rumah gue. Awas ya, bicara yang sopan. Gue mohon lo bagi barang. Lo kerja buat rakyat kecil kayak kita. Itu udah kewajiban lo. Selamatkan orang dulu. Barang itu penting banget. Iya. Kak, bangun Kak. Kita udah dapat barang. Siapa tahu kita masih bisa selamat. Lihat nih, tetap aja datang buru-buru ngantuin ke gue. Memang gak tahu malu. Emang pantas dimaki. Hello. Coba lagi ya. Gue, Bu Ratna Suryani, kepala pengelola gudang belakang sap. Gue maki lo gak punya harga diri. Itu malah kehormatan buat lo. Siapa? Barang sudah dipindah. Silakan ke pengelola lokal. Gue ambil dulu setengahnya. Sisanya buat orang rendahan. Siapa beri hak itu? Bu Ratna. Kayak anjing aja kelakuannya. Lu berani ngedangin gue? Kurang ajar. Kamu tahu dia siapa? Aku gak peduli siapa dia. Mau sebesar apa? Gak apa lebih besar dari itu. Dasar anak kecil. Lu gak tahu ya sekarang ini negeri timur punya kepala. Sementara Bapak Ahmad Prakoso itu menantu gue. Tahu? Hah? Jadi kepala negeri itu menantu? Kalau bermata lo, liatin baik-baik. Kami satu keluarga dengan Pak Ahmad. Cuma satu kalimat, bisa langsung gua buat lo semua. Sengsara? Kenapa gua nggak tahu ini? Biar gua urus. Jaga barang baik-baik. Siapa? Mau tetap di situ? Gawang ini tertutup. Oke, kamu melanggar aturan negeri timur. Pasal 1 ayat 3. Sesuai aturan, ikut gua balik buat diperiksa, ya. Baru kali ini, ada orang berani ngomong gitu ke gue. Mas, niat lo buat bagi rata itu, kita ngerti kok. Tapi, lo nggak bakal kuat lawan Bu Ratna. Lebih baik pakai aja. Kalau makin rumit, susah keluar. Ayo pergi. Pergi gimana? Kalau lo berani, buruk gue aja sekalian. Gue malah pengen lihat gimana lo bakal jelasin ke Bapak Ahmad Prakoso itu. Dasar brengsek. Lo berani? Mas, thank you lo ya. Lawan Bu Ratna Suryani pasti mati. Kondisi udah parah. Buat kumpul aja susah. Kita habis sudah. Jika Muhammad tahu kita sudah tahan mantan mertua. Orang di gudang ini nggak bakal ada yang selamat. Di Tanah Timur, nggak ada yang bisa seenaknya. Nenek ini pun Pak Ahmad, adik Bapak Ahmad Prakoso pun, jika salah. Tetap harus. Aku berani. Sejak naik jabatan, Pak Ahmad jadi galak banget. Keras sekali. Orang ini. Aku nggak ngerti tegasnya dia. Sir, bagus banget. Lu bener-bener kayak bocah baru. Nggak takut apa-apa ya. Lu beneran mikir. Kalau udah puji gue, masalah lo langsung beres. Hei, tangkap bocah ini. Satu orang dapat mie instan. Bu Ratna Suryani benar-benar dermawan. Satu bungkus mie bisa jadi jatah kita 3 hari. Orang cari uang sampai mati, burung cari makan sampai tewas. Aku ambil kerjaan ini. Teman-teman, serius mau ikut si benalu ini? Kalau bukan gara-gara dia, gimana mungkin ditembak? Apakah kita harus tetap menderita begini? Yang tak nurut sama dia udah mati semua. Aku nggak berani lawan Bu Ratna. Apalagi mantu kesayangannya. Kalian tahu nggak, Bapak Ahmad Prakoso, dia benar-benar nggak toleran. Masa dipanggil ini pelanggaran? Jangan percaya omong kosongnya. Emangnya dia bisa lebih paham dari gue? Mertuanya? Tangkap dia. Kita kerjain aja. Kerjain. Berhenti. Hahaha. Inilah akhir zaman. Yang punya kuasa itu raja. Kuasa? Di sini lo masih berani ngomong soal kuasa? Bapak Ahmad Prakoso, lo kumpulin orang ribut, jirang pimpinan, hukuman lo mati. Habis sudah habis. Kita pasti tamat.
Bapak Ahmad Prakoso. Nggak mungkin. Pak Ahmad, bukan jelas-jelas seorang kepala negara. Kok malah ngurusin pengiriman logistik kayak gini? Di zaman sekarang semua penting. Jika aku tidak menyelidikinya sendiri, gimana bisa ketahuan? Lo yang berat di sini. Sayang, ayo cepetan lepasin aku. Aku cuma khilaf sebentar. Gua tahu gua salah. Sudah lama aku tak kontak Bomina. Beratlah. Lupakan nama gue. Buat tipu sana sini, tambah dosa buatmu. Pak Kepala, kami salah. Berdiri. Di timur nggak ada. Hukum suruh berlutut. Harga diri milikmu. Lo kan pernah dekat sama anak gue. Tolong maafin gue kali ini ya. Gue bohong banget sama lo. Bolina Suryani pun, saya sendiri yang memasukkannya ke penjara. Apalagi lo? Bawa dia pergi. Proses hukum seberat mungkin. Oke. Aku berubah. Aku beda. Jangan tangkap aku. Ya. Ampunin gue. Ya. Gue salah. Soal kalian. Gue juga cuma pengen bertahan hidup. Kalau dulu kita nggak akan lawan yang bantu logistik. Tapi di atas zaman kiamat kita bisa apa? Hukuman penjara 1 tahun. Masih dapat makan di penjara. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas keringanannya. Pak Ahmad. Di masa lalu saat ini, negeri timur sudah hancur. Setelah hidup lagi, keputusan gue bisa selamatkan banyak orang. Pak Ahmad, gue mohon sama lo. Tolong selamatin adik gue. Ayo, lo bangun dulu. Kenapa adik lo? Diculik oleh orang dari sekte akhir zaman. Hari ini, adikku akan jadi korban. Semoga kiamat berhenti. Persekutuan New Age. Organisasi ini sudah ada dulu. Meski negeri timur udah siap, tetap aja kejadian begini. Orang-orang dari New Age itu, sebelum akhir zaman, mereka suka isu kiamat. Saat gelombang panas, mereka lari ke bunker. Bahkan waktu lo Pak Ahmad jadi penguasa negeri timur, mereka nggak tahu kabarnya. Santai, adik lo pasti aman. Bawa gue ke bunker sekarang. Pak Ahmad, lo baik banget. Aku siap berkorban lebih apapun. Cepat, jangan banyak bicara. Tunggu di sini sama Bu Fitri. Nanti dia yang antar kalian pergi. Makasih banyak Pak Ahmad. Ayo jalan. Dulu Kita jalan tanpa arah. di jalanan akhir zaman. Kita mengorbankan perempuan ini. Kalian semua emang biadab. Cepetan lepasin gue. Akhir zaman butuh penebusan. Cuma gue, ketua kalian, apa yang bisa dilakukan Nona Lestari? Dapat berkah dari gue. Kalian baru bisa di akhir zaman. Menebus dosa kalian. Dapat berkah. Nona Lestari, gue datang buat kasih lo restu. Tentang perdana dengan alasan kiamat, merekrut anggota baru buat bangun grup pemikir baru ini. Kalau orang resmi negeri timur tahu, mereka nggak bakal biarin kamu lolos. Pemerintah panas semakin buruk, ya komunikasi global mulai putus satu persatu. Di mana kita bisa tahu kejadian di sini? Lo cuma bisa nurut aja. Kalau nggak, kita punya banyak cara. Miguel. Nona Lestari, selama lo mau terima esensi yang gue kasih, lo gak bakal takut sama kiamat? Bener nggak guys? Iya. Gue maafin pun. Gue nggak bakal mau sama lo semua. Dasar sampah. Lo gak punya pilihan lain. Serang dia. Berani lo. Dengerin perintah gue. Nanti serang satu persatu. Gak mungkin. Pasti tadi gue salah dengar. Senjata di negeri timur diawasi sangat ketat. Adik! Itu kakaknya Ibu Lestari. Lo adiknya dia? Kami memerintahkan kalian untuk segera berhenti.
benar punya senjata. Gak mungkin. Gue udah keluarin 200 juta sebelum kiamat, tetap nggak dapet pistol. Dari mana dia dapet? Barusan mereka hampir aja bikin gue. Tenang, udah gak apa-apa kok. Di negeri timur kok bisa begini. Kalian masih peduli hukum? Cukup. Dia cuma anak kemarin sore. Kalian takut apaan sih? Mau ngajarin gue soal hukum. Di masa kiamat nanti, gak ada yang peduli sama hukum kayak gitu. Diam! Atas nama negeri timur, kalian semua saya tangkap. Tangkap kepalamu. Pistol tipe M27 cuma bisa isi 6 peluru. Lu udah nembak 5 kali. Tinggal 1 peluru terakhir. Kita sebanyak ini. Lo mau ngandelin apa buat nangkep gue? Ya, gue kenal pistol itu. Dia cuma punya 1 peluru. Kita sebanyak ini, mana bisa dia ngelawan? Bono aja dia. Nona Hustari bakal jadi milik kita. Tinggal 1 peluru doang. Peluru cuma sisa 1. Tapi gue pernah bilang, apakah bantuan dari timur nggak datang? Ahmad masih nekat terus. Kenapa nggak nunggu gua? Tim udara siap membantu begitu diperlukan. Pastikan Pak Ahmad bisa pulang dengan selamat tanpa kurang apapun. Ini soal nasib negara. Bantuan via satelit. Tidak ada yang bisa digunakan saat kiamat. Dipakai buat nelpon. Semua komunikasi total mati. Bagaimana bisa hubungi bantuan? Banget. Kecuali ada teknologi rahasia. Punya negeri timur. Nggak mungkin bisa dapat sinyal atau sulit komunikasi sekarang ini. Tinggal 3 menit lagi. Udah cukup. Benar-benar nganggap kita bego ya. Lihat aja lo tuh. Cuma kurir biasa. Yang nganterin logistik. Orang kayak lo. Apa hak atau kemampuanmu buat minta bantuan? Kalian benar-benar nggak paham. Pimpinannya negeri timur, Pak Ahmad. Pimpinan utama? Dia. Gue juga dong, Tuan Agung dari negeri Sakura. Pak Bambang, kenapa banyak omong sama mereka? Yang cowok bunuh aja. Yang cewek kasih ke anak gua buat hiburan. Pimpinan utama? Maafkan aku. Ya. Lupa ya, kebenaran itu cuma ada di jangkauan peluru. Ayo maju. Maju! Maju! Pak Bambang! Pak Dwi kena tembak. Udah aku bilang, kalian jangan maju lagi. Takut kenapa sih? Dia udah gak ada peluru lagi. Kita banyak ini serbu bareng-bareng. Tangkap mereka gampang banget. Balas dendam buat Pak Dwi. Cowoknya buluh, ceweknya buat mainan. Balas genggam, balas genggam, balas genggam. Jangan keras kepala. Lepasin dia. Gue rela lakuin apa aja. Jangan nekat. Bantuan sebentar lagi sampai. Kan lo cuma mau gue kan? Gue serangin diri aja. Gak bisa lo atur sesuka hati. Paling nurut deh. Seru banget kan? Ya. Hahaha. Tahu diri. Asal bisa bikin gue puas. Gak masalah gue mikirin. Lepasin mereka berdua. Hahaha. Aku duluan. Aku orangnya sangat bersih. Silakan duluan. Gue nyusul nanti aja. Chihuahua ya? Hah? Pak Ahmad Prakoso. Cuma dengan cara ini bisa jamin lo aman. Dia adikmu, tapi dia juga bikin kamu terancam. Pemimpin negeri timur, mereka butuh kamu. Masih pemimpin aja, hahaha. Gue adalah Tuan Agung Kusuma dari Jepang. Gue perintahin lo kesini. Gue mau kasih berkah ke lo. Lo itu sahabat gue, kakaknya Ibu Lestari. Aku gak akan biarin mereka sakiti kamu. Lo. Kau narik gue ngapain sih? Cepat tahan dia. Bantuan segera tiba. Pak Ahmad, jangan bohong ke gue. Lo gak ngabarin siapapun pas kesini. Gak ada bantuan sama sekali. Ini nyawa adik gue. Kita terima aja. Jangan dilepas, ya? Apa yang kalian lakukan? Berhenti semua. Stop! Berhenti semuanya. Kak Ahmad, lo nekat lagi ya? Ternyata beneran ada bantuan. Komandan cewek yang pimpin tim dulu. Tanpa ampun, eksekusi langsung di tempat. Langsung dieksekusi. Apa yang dia katakan itu benar. Kenapa nggak percaya sama gua? Ada bala bantuan kok. Untung belum sampai tahap akhir. Kita sering dibohongi saat kiamat dulu. Untung ada dia di sini. Jangan dekat-dekat. Berdiri di situ. Kalian melanggar aturan kiamat timur. Pasal 5, ayat 6, 4, dan lainnya.
Maafin gue, sumpah gue nyesel banget. Beneran. Kiamat penyebabnya kerja sosial aja. Sudah aku bilang. Langsung tembak atau tak ada rasa kemanusiaan. Tolong jangan bunuh gue. Eksekusi di tempat. Jangan bunuh aku. Kumohon. Gara-gara ketua, semua jadi kacau. Apa salah? Bawa mereka semua. Mulai sekarang, kalau info kurang lengkap, percaya pemerintah timur itu pilihan aman. Itu Pak Ahmad Prakoso. Apa? Kenapa emangnya? Tuan Agung Kusuma dari Jepang sana, Jenderal Arif Darmawan dari Batang Raya. Minta kita, negeri timur, buat tanda tangan. Tanda tangan apa? Perjanjian yang merugikan negara kita. Kebetulan kota besar. Kurang ajar. Di tengah situasi ini, berani melakukan kita begini. Mereka ancaman rudal buat kita tertekan susah diatasi. Ancaman rudal, mereka bikin masalah besar. Gua tak takut. Kembali ke ruang. Biar gua aja. Siap, Ibu Lestari. Kakakmu hebat. Ayo. Ketua kalian, Ahmad di mana ya? Masih di perjalanan. Dia pasti takut banget. Gabungan Batang Raya dan Negeri Sakura bikin dia takut ketemu kita. Bener banget. Dua negara kita bersatu. Negeri Timur sekarang nggak berani ngelawan. Nggak ada yang lebih ngerti. Orang Timur pengecut semua. Kita dari negeri Timur berani hadapi semua tantangan. Di mana Pak Ahmad takut muncul di depan kita. Takut hadapi kami. Bersembunyi. Pak Ketua, hasilnya lebih mudah dari yang video langsung. Negeri Timur sepertinya kekurangan orang. Anak muda seumuran ini bisa jadi ketua juga. Kalau teman tiba, minuman tersedia. Jika serigala datang, ada senapan. Jenderal, mana pilihanmu? Mau pilih apa? Itu tergantung. Lo setuju nggak sama syarat kita? Ahmad, negeri Timur di akhir zaman ini bisa dibilang dapat untung gede banget. Aku deseo, gue gak mau jadi orang Batang Raya lagi di hidup berikutnya. Semuanya karena sistem distribusi timur. Katanya banyak negara kecil, udah punah, tapi kita masih bisa makan enak, minum enak di sini. Orang dari negeri Timur juga harus dibagi ke kita, biar adil. Iya, kalau enggak, itu melanggar hak asasi manusia. Bisa lo diserang. Jadi musuh dunia. Udah aku bilang, demi negara, dalam sebulan negeri Sakura bisa lenyap. Lo kira waktu itu gue cuma bercanda? Republik Batang Raya jadi sekutu negeri Sakura. Aku butuh bantuan. Kita bakal nyatakan perang. Pak Ketua, kalau jadi perang, negeri timur ya. Yang tadinya udah stabil bakal kacau lagi. Takut amat, mau perang. Ya, perang aja. Gak mungkin kasih barang begitu. Barang di akhir zaman. Itu nyawa orang. Barang, negeri Sakura nggak dapat bantuan apapun. Maka kamu merusak dirimu sendiri. Tanpa barang bantu. Gue bakal tembak semua rudal. Negeri Timur tetap bakal rugi besar. Tidak ada gunanya. Mau kasih barang ini atau tidak? Tetap kasih aja. Coba tembak aja. Coba tembak. Coba tembak dong! Gue cuma bilang, barang gak bakal dikirim ke Jepang. Tapi gak bilang, Tidak akan dikirim ke Batang Raya. Anak ini ngawur banget. Dia lagi nipu kamu. Barang di negeri Sakura jauh lebih sedikit. Bagaimana mungkin dia beri ke Batang Raya tapi tidak ke negeri Sakura? tenang aja. Republik Batang Raya sama Negeri Sakura itu satu keluarga. Republik Batang Raya pasti tetap bersama negeri Sakura, bro. Negeri Timur masih mau damai. Bapak Ahmad Prakoso, lo mending nurut aja, bro. Serahin barangnya aja. Terus tanda tangan kontraknya, ya. Lo mau jadi serigala gitu maksudnya? Nggak usah, bro. Kita kan temenan, bro. Untung gak jadi masalah besar. Kiamat begini, bro. Mana bisa ngadepin ancaman rudal? Barang-barang Republik Batang Raya masih bisa dapat. Negeri Sakura nggak dapat sama sekali. Negeri Sakura juga teman kita kok. Jangan berteman dengan orang Timur. Mereka akan menguras habis-habisan. Diam lo. Gue paling paham kebaikan orang Timur. Aku tukar info soal kiamat. Bagaimana kalau putus sama Jepang? Masih ada info rahasia meski kiamat. Jenderal Arif? Dia hanya bercanda kok. Gunung meletus di Jepang katanya. Kiamat akan segera datang.
Katanya terjadi juga info yang mau gue kasih soal masa depan. Jed, Arif, Lau, jangan terima tawaran mereka. Siapa lo? Apa kita kenal? Negeri Timur itu paling dekat sama gue. Ahmad, gue yang datang duluan kan? Baca lo! Republik Batang Raya selalu dekat dengan negeri timur. Pak Ahmed. Tidaknya na, O Ahmad ternyata mudah menghancurkan aliansi negeri Sakura dan Batang Raya. Makanya dia bisa jadi pemimpin ya. Orang negeri Sakura itu sama aja loh. Kita nggak bisa biarin mereka sengsara. Siapa bilang orang Jepang itu manusia? Mungkin mereka ke Jepang, biar aja nasibnya. Lepasin gue. Lo ini, kau yang kena kutukan. Ahmed, apa maksud soal rahasia besar kiamat itu? Akan datang hawa dingin setelah gelombang panas. Kalau ingin selamat setelahnya, bahkan negeri Batang Raya, harus kerjasama juga negeri Timur Online. Gelombang panas, gelombang dingin. Zombie. Bencana dunia datang bergantian. Manusia takkan menyerah hadapi kiamat. Mereka malah bakal menulis aturan bertahan hidup baru. Bukan sama sekali akhir dari dunia, tapi awal dari zaman baru. Harapan itu bukan dari Tuhan, tapi besok kita semua angkat bersama-sama